Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Suci Intiasari MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. Saya Elo Furaida, NPM 1811010162, izin menjawab pertanyaan dari tugas UTS yang telah Ibu berikan. Pertama yang harus diketahui adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Jadi hak itu mengacu kepada apa yang harus dimiliki, kemudian kewajiban itu mengacu kepada apa yang harus kita lakukan. Jadi jelas bahwasanya hak kewajiban antara peserta didik dan pendidik itu berbeda. Yang pertama itu hak peserta didik. Yang pertama, dalam hal kegiatan belajar mengajar, peserta didik itu berhak yang namanya mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian peserta didik juga berhak untuk mendapatkan pengajaran dari guru. Kemudian peserta didik juga itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam hal ini guru itu dituntut yang namanya adil terhadap peserta didik. Jadi tidak boleh yang namanya pendidik itu memiliki sikap yang tidak adil kepada peserta didiknya. Kemudian peserta didik juga itu berhak yang namanya mendapatkan bimbingan dari para guru. Kemudian peserta didik juga berhak yang namanya menyampaikan pendapat ketika sedang melaksanakan proses belajar mengajarnya. Kemudian peserta didik juga itu berhak yang namanya memperoleh penilaian hasil belajar. Ketika proses pembelajaran sudah berakhir, maka yang terakhir itu adalah peserta didik itu berhak yang namanya mendapatkan hasil. Dengan hasil itu peserta didik itu dapat mengukur apakah kemampuannya itu sudah baik ataupun belum. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, peserta didik itu wajib yang namanya menaati semua peraturan yang memang sudah ditetapkan. Kemudian peserta didik juga itu wajib yang namanya menghormati dan juga menghargai para guru. Kemudian peserta didik juga harus sopan santun dalam berbicara maupun bertingkah laku. Kemudian peserta didik juga wajib yang namanya mengikuti proses pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh peserta didik itu membolos kegiatan belajar mengajar. Kemudian peserta didik juga harus selalu hadir di dalam kelas kecuali memang berhalangan, misalnya sakit atau ada keperluan mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian peserta didik juga harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, peserta didik juga harus ikut serta dalam menjaga sarana dan prasarana, kemudian dalam menjaga yang namanya kebersihan kelas. Yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban pendidik. Jadi ketika seorang pendidik sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, pengajar dengan mendidik, mengajar, dan juga melatih, membimbing peserta didik, maka guru akan mendapatkan hak yang memang harus dimiliki olehnya. Yang pertama, guru itu berhak yang namanya mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Penting ya karena hal ini meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan juga maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, contohnya nih, tunjangan khusus ini merupakan tunjangan yang diberikan kepada pendidik yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas kesulitan yang dihadapi oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus atau di daerah tertentu. Hak guru yang kedua adalah guru itu berhak yang namanya memperoleh pengakuan, penghargaan atau promosi atas tugas dan prestasi kerja. Nah, adanya pengakuan ini terhadap suatu profesi secara implisit itu mengimplikasi adanya reward, baik reward finansial ataupun reward dengan yang mengandung makna status sosial. Yang pertama itu contohnya itu ada tunjangan profesi di mana diberikan kepada semua guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan syarat lainnya. Kemudian contoh yang kedua itu ada yang namanya tunjangan fungsional. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian ada lagi tunjangan khusus. Nah, jadi sasarannya adalah guru yang memang bertugas di daerah khusus, misalnya di daerah yang sering terjadi bencana ataupun daerah yang mengalami yang namanya keadaan darurat. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya pengakuan ataupun reward atas kepahlawanan, di mana guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian hak seorang guru yang ketiga adalah guru itu berhak yang namanya
mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas yang terdiri dari 3 ranah, yaitu penugasan, promosi, dan juga kenaikan pangkat. Kemudian hak yang keempat itu, guru itu berhak yang namanya memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil intelektual. Hal ini itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 1, dan hasil intelektual seperti maksudnya itu hak cipta atas penulisan buku, makalah, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang terakhir, guru juga itu berhak yang namanya mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kewajiban seorang pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi guru itu atau pendidik itu berkewajiban yang namanya merencanakan sebagai perencana. Jadi dalam hal ini pendidik itu menyusun perencanaan tahunan, program semester, perencanaan mingguan atau perencanaan harian untuk menetapkan yang namanya tujuan pembelajaran dan memudahkan proses belajar mengajar karena sudah terarah. Kemudian yang kedua, guru itu sebagai pelaksana. Jadi ketika sudah direncanakan, selanjutnya itu adalah proses pelaksanaan. Dalam hal ini guru melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian kewajiban seorang pendidik yang ketiga adalah sebagai evaluator. Jadi dalam hal ini itu guru yang melakukan yang namanya penilaian terhadap proses kegiatan belajar mengajar dengan cara melakukan observasi terhadap cara belajar anak, baik itu berupa individu maupun kegiatan yang berkelompok. Kemudian guru juga wajib yang namanya bertanggung jawab juga menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, yang menyenangkan, efektif, dinamis, dan juga dialogis kepada peserta didiknya. Kemudian guru juga wajib berkomitmen untuk mencerdaskan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru juga wajib yang namanya memiliki teladan yang baik dan juga memberikan teladan yang baik kepada peserta didiknya, karena guru itu sebagai panutan yang akan digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, guru itu harus menyampaikan pelajarannya dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya supaya apa yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang pertama itu peserta didik ribut sehingga kelasnya itu tidak kondusif. Hal ini tentunya kita harus ketahui dulu apa sih penyebab dari tidak kondusifnya suatu kelas. Misalnya nih, peserta didik itu bosan terhadap pelajaran ataupun metode yang diajarkan oleh guru itu tidak sesuai dengan minat siswa. Nah, solusinya yang pertama, ketika peserta didiknya itu bosan, maka guru itu bisa di sela-sela pembelajaran itu bisa melakukan sebuah game beberapa menit supaya pikirannya refresh dan peserta didiknya itu bisa fokus lagi kepada guru. Kemudian jika masalahnya dikarenakan metode belajar yang tidak sesuai dengan minat siswa, maka guru itu mencari metode baru yang bisa diterapkan untuk minggu berikutnya. Ajak siswa berdiskusi, tanya, anak-anak kalian itu lebih menyukai metode yang seperti apa, sehingga interaksi yang baik antara peserta didik dan guru itu bisa memberikan metode baik yang akan guru pikirkan untuk materi ajar yang selanjutnya. Yang kemudian hambatan yang kedua itu siswanya terlalu pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Solusinya adalah sesekali ajak peserta didik itu belajar di alam. Biasanya belajar di ruang kelas, sesekali belajar di luar kelas supaya pikiran peserta didik itu refresh sehingga peserta didik juga akan menghargai apa yang telah guru berikan. Ketika guru sudah, ayo anak-anak kita belajar di luar, maka peserta didik juga akan memiliki kesadaran, saya sudah dikasih belajar di luar kelas, maka saya harus ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran agar guru saya tidak kecewa. Kemudian guru juga harus menyampaikan pembelajaran dengan bahasa yang sederhana. Hambatan yang ketiga itu kurangnya disiplin siswa. Hal ini bisa jadi juga dikarenakan beberapa sebab, misalnya guru yang tidak disiplin juga sehingga muridnya juga tidak disiplin. Kemudian apabila siswanya tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas, maka solusinya itu guru harus tegas. Misalnya tegas dalam memberikan waktu, limitnya. Kemudian sebenarnya beda tingkatan juga beda solusinya. Misalnya nih anak SD, supaya mereka tepat waktu,
Bisa jadi guru itu memberikan reward, ayo anak-anak, siapa yang mengumpulkan tugas pertama kali akan mendapatkan poin ataupun mendapatkan hadiah dari ibu, sehingga siswanya itu akan bersemangat dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu dengan mengikuti musyawarah guru bidang studi. Kemudian yang kedua itu dengan melakukan kegiatan supervisi pada saat guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuannya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru. Karena supervisi akademik itu merupakan suatu kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kemampuannya guna mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengadakan rapat guru untuk membahas masalah proses belajar mengajar. Hal ini tuh sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui nih persoalan apa sih yang dihadapi oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan mendapatkan solusi dari guru lain maupun dari kepala sekolah itu sendiri, sehingga guru itu akan memperoleh pemahaman baru yang akan diterapkan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat itu dengan menyelenggarakan pelatihan dan sarana, yaitu dalam hal ini itu dengan cara memperdalam materi pelajaran dan juga melakukan pelatihan, memberikan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan dan juga membiayai atau melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru seperti media pembelajaran, itu supaya kegiatan belajarnya itu akan meningkat dan juga bisa memberikan mutu pendidikan yang baik terhadap peserta didik dan juga sekolah itu sendiri. Tenaga pendidikan itu menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tatanan pendidikan, juga menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan masa depan pendidikan di sekolah agar lebih baik lagi. Maka upaya yang dilakukan pertama-tama yaitu dengan melakukan rapat evaluasi. Hal ini dilakukan oleh setiap sekolah. Tujuannya apa? Agar supaya sekolah-sekolah itu bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala di sekolah tersebut, sehingga akan didapatkan solusi bagaimana menghadapi pendidikan yang terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, kemudian untuk calon pendidik yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara mempersiapkan bekal bagaimana sih sistem pendidikan pada masa yang akan datang. Sebagai calon pendidik itu harus mencari tahu bagaimana sistem pendidikan yang akan berlangsung di masa depan. Contohnya, pada era sekarang, di era globalisasi ini banyak yang namanya sistem pendidikan itu sudah menerapkan teknologi di dalam sistem pembelajarannya, dalam sistem sekolahnya. Jadi, seorang calon pendidik itu haruslah melek yang namanya teknologi, informasi juga. Jadi, guru dalam hal ini itu didorong untuk terus berinovasi dan berkreasi terhadap pola pembelajarannya. Dengan begitu, maka kualitas guru itu diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sebuah sekolah. Lembaga pendidikan sudah tidak bisa lagi terhindar dari arus perubahan ataupun era globalisasi. Memang masih ada pesantren yang secara utuh menolak yang namanya globalisasi, itu disebut dengan pesantren Salafiyah. Jika pesantren modern ini sudah menerima respon yang namanya era globalisasi. Yang namanya globalisasi ini pastinya membawa dampak negatif maupun positif untuk pendidikan pesantren itu sendiri. Contohnya, ketika pesantren itu sudah merespon yang namanya globalisasi, maka akan ada yang namanya pendidikan formal. Dan pendidikan formal yang ada di pesantren ini berakibat pada mengendurnya tradisi kurikulum, pola, ataupun sistem pembelajaran pesantren, sehingga fokus utama pengembangan adalah sekolah formalnya. Karena pada pesantren modern ini juga sudah menggunakan yang namanya kurikulum umum. Nah, pesantren ini menerapkan yang namanya metode modern dalam sistem pengajarannya, memasukkan referensi-referensi pengetahuan umum dalam dunia pendidikan. Kemudian, jika dahulu sistem pengajarannya itu hanya menggunakan metode serogan,
potongan, dan juga bendongan, maka pesantren modern ini sudah mulai menggunakan metode diskusi, metode sosiodrama, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada manajemen administrasinya itu juga sudah mulai ditata secara modern. Memang itu merupakan sebuah hal yang bagus dengan kita mengikuti tuntunan zaman. Kita juga pesantren juga tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya. Namun tradisi di sini itu sudah memulai memudar. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti metode serogan, utongan, dan juga bendongan ini sudah jarang terpakai, yaitu digantikan dengan yang namanya metode baru seperti diskusi, sosiodrama, dan kelompok, dan juga sebagainya. Jadi, pendidikan Islam transformatif itu merupakan pendidikan Islam yang mengakses perubahan dengan pertimbangan prinsip-prinsip liberalisasi, humanisasi, dan juga transendensi yang bersifat profetik. Kemudian, jadi dasar-dasar dari pendidikan Islam transformatif itu ada dua. Yang pertama itu dasar teologi inklusif, dan yang kedua itu teologi kritis. Teologi inklusif ini merupakan sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi yang setara tanpa memandang agama, ras, bahasa, suku, karena semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah di muka bumi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian dasar yang kedua itu dasar teologi kritis, karena sesungguhnya dalam Islam itu juga sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber utama dalam salah satu ayatnya yang menjelaskan mengajak manusia untuk berpikir. Nah, harapannya ini semua siswa terbiasa untuk belajar kreatif, kerjasama, dan memiliki kebiasaan yang mandiri. Kemudian untuk tujuan pendidikan Islam transformatif, jadi tujuannya itu pendidikan Islam transformatif ini tidak hanya berorientasi vertikal, maksudnya seperti ritual individual seperti sholat, puasa, dan kesolehan, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pendidikan Islam transformatif juga itu tentang bagaimana sih beriman dan ketakwaan peserta didik itu sehingga menimbulkan dampak kepada perilaku sosial di masyarakat. Jadi dalam pendidikan Islam transformatif ini, hablum minallah dan juga hablum minannas itu harus mempunyai imbas kepada kesolehan sosial sehingga peserta didik atau manusia itu memiliki yang namanya perilaku yang baik terhadap masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan Islam transformatif ini menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia yang menuntut adanya tindakan-tindakan kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya. Pendidikan Islam transformatif itu tentang bagaimana respon pendidikan agama Islam terhadap paradigma, change, atau perubahan yang mana walaupun terjadi perubahan tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam tersebut. Implikasinya bahwasanya pendidikan itu tidak boleh lepas yang namanya dari ajaran akidah atau values yang harus mengarah kepada kesolehan atau proporsional. Nah, kemudian dalam pendidikan Islam transformatif ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama, liberalisasi, kemudian yang kedua humanisasi, dan yang ketiga itu transendensi yang bersifat profetik. Liberalisasi itu bukan sepenuhnya kita berkiblat pada liberalisasi pendidikan yang ada di barat, melainkan prinsip kebebasan bertanggung jawab di mana manusia dalam hal ini memiliki kebebasan untuk berkehendak, untuk menentukan pilihan, dan manusia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan yang ketiga itu prinsip transendensi, yaitu pemberian makna ubudiyah dalam proses liberalisasi dan juga humanisasi.